Aku mau nunjukin sesuatu dulu. Ini foto dari tahun 1998, di mana orang-orang itu ngantri di depan bank, panik mau nyairin rupiah mereka dan mau narik uang dari bank. Waktu itu di tahun 98, rupiah itu udah nembus 16.800 di puncak krisisnya di tahun 98. Dan dalam hitungan bulan, nilai aset dari orang-orang pada zaman itu yang pegang US dollar itu udah terkikis lebih dari separuh. Dan menurutku orang-orang yang di tahun 98 yang dulu nggak pegang dolar, itu kasihan banget, karena kalau misalnya mereka yang pegang dolar, of course mereka jadi untung banyak. Tapi kalau yang enggak, jamnya itu ada dari sekitar 3.000 sampai 5.000 rupiah per dolar yang tiba-tiba jadi 16.000. Itu sangat parah. Rupiah itu ada di bawah 18.000, ada di 17.800-an. Udah lebih tinggi dibandingkan dengan krisis 98, dan memang sudah turun dari waktu itu ketika rupiah ada di puncaknya di 18.000 di bulan lalu. Nah, tapi yang bikin aku was-was adalah apakah rupiah kita bisa memburuk lagi dan menyentuh harga 20.000 per dolar? Dan buat konteks buat kamu yang punya tabungan 100 juta sekarang, kalau misalnya memang iya rupiah itu tembus 20.000, dalam purchasing power tabungan kamu itu bisa terkikis 20% dari 2 tahun lalu. Bener-bener ini definisi kamu nggak ngapa-ngapain tapi duit kamu itu bisa menyusut sendiri. Nah, I know 90% dari orang yang tahu tentang fakta ini pasti biasanya langsung panik, tapi itu kenapa aku mau bikin video ini, karena sebelum kamu bereaksi, ada beberapa hal yang perlu kamu tahu untuk mencegah uang kamu tersusut karena inflasi dan rupiah kita yang melemah. Aku mau bedah 3 hal yang menurut aku krusial untuk kepentingan mata uang kita. Pertama, apakah rupiah beneran bisa menyentuh 20.000 dan seberapa realistis skenario ini? Oke, kita mulai dulu dari pertanyaan orang-orang, apakah rupiah itu bisa menyentuh 20.000? Jawabannya mungkin, tapi tidak semudah itu. Rupiah melemah sekitar 3-5% per tahun secara rata-rata dalam jangka panjang. Kalau tren ini berlanjut tanpa kebijakan yang signifikan, secara matematis rupiah itu bisa naik ke 18.000 sampai 19.000 dalam 3-4 tahun mendatang. Nah, apa aja sih skenario yang bisa bikin rupiah itu ke 20.000? Pertama, resesi global yang lebih dalam dari yang terprediksi. Kalau Amerika itu beneran akan ada resesi, maka banyak investor itu akan balik lagi flight to dollar, yaitu mereka akan pegang mata uang dolar dan semua currency emerging market termasuk rupiah itu pasti akan melemah. Yang kedua, krisis kepercayaan investor terhadap Indonesia. Nah, ini sangat-sangat spesifik, tapi ini juga yang kita lalui di akhir-akhir ini. Gak cuman indikator dan saham kita itu juga baru di-kick dari MSCI, tapi banyak juga pertanyaan dari para investor yang mau masuk ke Indonesia karena skenario politik yang sekarang terjadi di Indonesia. Yang ketiga, shock komoditas seperti batu bara, nikel, dan CPO. Kalau misalnya demand global untuk komoditas yang memang ada di Indonesia itu melambat, tidak akan ada demand lagi untuk ekspor dari Indonesia. Dan secara otomatis, devisa kita juga akan menurun secara signifikan. Tapi dari semua ini, ada juga faktor di mana bikin rupiah ke 20.000 itu nggak gampang. Contohnya, cadangan devisa di akhir April itu ada di 146,2 miliar US dollar. Nah, ini tuh cukup buat cover impor-ekspor selama 6 bulan. Dan dari standar internasional yang aman itu biasanya 3 bulan. Jadi sebenarnya kita udah ada safety sekitar 3 bulanan juga dari cadangan devisa. Artinya Bank Indonesia itu punya amunisi yang cukup kuat ketika rupiah itu terus-menerus jatuh. Inflasi kita juga saat ini masih terjaga. Per data 2026, inflasi Indonesia itu masih di kisaran 3,5525%. Dan ini itu jauh dari angka yang berbahaya. Berarti fondasi ekonomi kita itu lumayan stabil, walaupun memang lagi tertekan dari segi rupiahnya. Jadi kesimpulannya, rupiah ke 20.000 itu bukannya nggak mungkin, itu mungkin aja terjadi, tapi butuh beberapa kombinasi yang buruk supaya hal tersebut bisa terjadi. Dan hal yang buruk tersebut harus datang secara bersamaan. Oke, sekarang kita bedah akar masalahnya, apa yang terjadi sekarang dengan rupiah kita. Kenapa rupiah kita terus-menerus tertekan, dan ini tuh beda dari kondisi ekonomi kita yang sebelumnya. Karena sebenarnya ada 3 lapisan yang perlu kamu tahu yang lagi terjadi secara bersamaan. Pertama, dolar yang terlalu kuat. Ini bukan masalah Indonesia doang, tapi kalau kamu lihat dan bandingkan dengan emerging countries dan emerging market, currency mereka juga lagi sama-sama melemah. Dari peso, sampai baht Thailand, sampai ringgit Malaysia. Alasannya karena The Fed itu lagi mempertahankan suku bunga tinggi di angka 5,25 sampai 5,5% dalam waktu
waktu yang lebih lama dari prediksi pasar. Logikanya itu simple, kalau kamu investor global, buat apa kamu taruh duit di obligasi Indonesia yang yieldnya hanya memberikan 6-7%, yang datang juga dengan resiko currency. Sedangkan kamu bisa bawa uang yang sama, kamu taruh di Amerika, mendapatkan 5,5% dan juga mendapatkan hasil yield dalam bentuk US dollar. Akhirnya banyak modal asing itu balik kampung lagi ke negeri Paman Sam untuk naruh likuiditasnya di sana. Lapisan kedua, ada faktor domestik kita yang memang lagi ganggu kepercayaan publik. Defisit neraca berjalan Indonesia itu kembali melebar di tahun 2024 sampai 2025, yang artinya impor kita itu lebih banyak daripada ekspor kita dalam beberapa kuartal terakhir. Ini berarti ngurangin supply dolar dan bikin rupiah kita makin tertekan. Ketiga, structural problem yang memang belum beres. Indonesia itu masih sangat bergantung pada ekspor bahan mentah. Dari total ekspor Indonesia, sekitar 60% lebih itu masih didominasi komoditas mentah atau semi-olahan. Yang artinya kita itu sangat rentan terhadap fluktuasi harga dari komoditas yang nggak bisa kita kontrol. Ini kontrasnya sama negara berkembang lain seperti Malaysia atau Thailand dan Vietnam yang sudah punya base manufacture yang lebih kuat daripada Indonesia. Contohnya aja kalau harga nikel itu drop 30% karena perubahan teknologi baterai, kita akan langsung kena dampak devisa karena Indonesia ini tidak punya kemampuan untuk mengolah bahan baku kita untuk menaikkan harga value barang yang kita ekspor. Kalau dibandingin langsung Vietnam yang ekspor elektronik, mereka akan langsung tahan banting kalau ada hal-hal yang terjadi. Program hilirisasi yang memang digenjot pemerintah itu memang bagus untuk Indonesia, tapi hasilnya juga nggak bisa instan. Contohnya smelter-smelter nikel aja butuh 3-5 tahun untuk fully operational dan berkontribusi signifikan ke nilai ekspor. Jadi dampaknya akan baru kelihatan beberapa tahun lagi. Setelah mengetahui semua itu, aku yakin kalian mungkin sedikit ada putus asa. Tapi tenang aja, percuma kalau kalian udah nonton sejauh ini tanpa aku kasih solusinya. Karena kekuatan terbesar kita adalah bagaimana caranya kita bisa survive di tengah masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh negara ini. Dan bagaimana caranya kita bisa mengamankan aset dari hasil kerja keras kita. Tapi beberapa bulan ini pun aku juga belajar kalau kita itu harus diversifikasi. Dan inilah aset-aset yang mungkin kamu juga bisa consider untuk diversifikasi aset kamu. Yang pertama, emas. Buat kamu yang memang suka reserve purchasing power kamu, di beberapa bulan yang lalu, emas dunia itu menyentuh all-time high. Tapi ini pun dipengaruhi juga mungkin karena harga-harga oil yang sedang naik atau ketidakstabilan politik dan geopolitik juga di seluruh dunia. Kalau kamu lihat lagi memang akhir-akhir ini di tanggal sekarang ketika kamu lihat video ini, emas itu memang masih relatif rendah karena emas sempat mengalami penurunan. Tapi di luar itu, kalian harus lihat growth-nya over time. 10 tahun lalu, 1 gram itu bisa beli 20 liter bensin. Dan 10 tahun dari sekarang, 1 gram emas itu tetap bisa beli 20 liter bensin dan bahkan lebih banyak dari itu. Tapi rupiah nggak ada jaminan yang sama seperti emas. Jadi kalian bisa lihat pergerakan emas ini walaupun memang sekarang lagi naik turun, tapi over time atau all time dia akan selalu naik dan value-nya akan selalu terjaga. Yang kedua, US stocks. Aku mungkin jarang ngomongin tentang US stocks, tapi gara-gara akhir ini market Amerika itu lagi super bagus, kalian bisa lihat US stocks ini menjadi salah satu opsi diversifikasi aset kalian. Secara long term, rata-rata return tahunan S&P, yaitu indikator tech stocks yang ada di Amerika, dan ini rata-rata selama 40 tahun terakhir ada di angka 11,5% per tahun. Jauh di atas inflasi Indonesia. Yang bikin menarik juga, kalau misalnya masih ada yang nanya, Kak gimana caranya investasi saham luar negeri? Itu tuh kamu nggak perlu buka rekening luar negeri atau pegang dolar juga. Sekarang kamu juga udah bisa lihat listnya perusahaan-perusahaan Indonesia atau broker Indonesia yang sudah terlisensi oleh OJK dan juga Bapepti untuk membeli US stock. Dan kamu bisa mulai beli dari ETF S&P 500 yang memberikan return sangat menjanjikan per tahunnya. Yang ketiga, Singapore dollar. Kenapa Singapore dollar? Karena Singapura itu mempunyai surplus transaksi berjalan sekitar 17% terhadap PDB di 2025. Apa artinya? Cadangan devisa mereka itu ada di atas 370 miliar US dollar dan bank sentralnya MAS mengelola kebijakan moneternya melalui nilai tukar bukan melalui suku bunga. Yang bikin Singapore dollars
secara struktural itu menguat dari waktu ke waktu. Analis dari Maybank dan OCBC bahkan memproyeksikan Singapore dollar ini bakal terus menguat secara regional terhadap mata uang di negara tetangganya di tahun 2026. Sehingga Singapore dollar sudah menjadi safe regional haven yang menarik. Dan kalian bisa lihat chart Singapore dollar sendiri di sini. Dia terus-menerus menguat, nggak pernah goyang, dan bahkan lebih stabil daripada US dollar. So, kalau aku bisa rangkum video ini, rupiah yang tertekan itu bukan berarti Indonesia akan kolaps ya guys. Tapi ini bukan lagi sesuatu yang bisa kita ignore dan bisa kita pikirkan kalau rupiah itu akan balik lagi ke titik semula. Karena trennya itu jelas di depan mata. Pelemahan yang secara struktural dan dikombinasikan dengan tekanan global yang tidak tentu. Jadi pada dasarnya yang bisa kamu kontrol itu bukanlah kursnya, karena itu adalah kerjaan negara dan Bank Indonesia. Yang bisa kamu kontrol itu adalah aset yang kamu punya. Jadi menurut kalian di angka berapakah rupiah akan menyentuh di akhir 2026 ini? Coba kalian komen di bawah, dan aku juga punya pertanyaan untuk kamu, apakah kamu sudah mulai diversifikasi atau kamu masih full simpan di tabungan biasa? Komen di bawah dan follow untuk selangkah lebih pintar di bidang teknologi dan ekonomi. See you next time!